Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di sini Edi Rawan. Di sini kita akan belajar bersama tentang analisis perekonomian terbuka. Ini dimana kita melihat dari model planning, itu dari sisi SRM untuk perekonomian terbuka kecil. Baik, langsung saja. Model planning atau pendekatan SLM ini sebagai gambaran awal saja ya untuk IS atau investasi saving, di mana IS ini artinya pada pasar barang dan jasa. Maksudnya adalah pertemuan antara investasi dan saving ini terdapat pada pasar barang dan jasa. Kemudian untuk RM artinya liquidity money ini untuk melihat analisis pasar uang. Ini bisa disimpulkan bahwa untuk melihat analisis perubahan dari pasar barang dan jasa itu bisa terlihat dari sisi is atau investasi saving. Kemudian kalau untuk melihat dari pasar uang, kita bisa melihat dari analisis RM atau liquiditas and money. Nah, tingkat bunga mempengaruhi is dan RM. Inilah yang merupakan variabel penghubung. Jadi di variabel penghubung antara is dan RM ini adalah ada tingkat bunga. Nah, untuk melihat perubahan dari pasar barang, kemudian pasar barang dan jasa, kemudian pasar uang, ini untuk melihat perubahan dari dua sisi is LM ini menggunakan variabel penghubung, di mana variabel penghubung itu adalah tingkat bunga itu tersendiri. Ini sebagai gambaran awal, saya kira ini sudah dapat di teori makro 1 ya, tapi sebagai pengingat saja. Yang kemudian di materi ini kita akan coba membahas tentang analisis model planning di sisi pendekatan SLM untuk perekonomian terbuka kecil. Nah, model planning kita menggunakan beberapa asumsi dalam perekonomian terbuka kecil. Yang pertama adalah karena asumsi mobilitas modal sempurna, maka tingkat bunga atau R ya pada perekonomian terbuka kecil ini sama dengan tingkat bunga real dunia, di mana R bintang sama dengan R biasa. Ini asumsi pertama. Asumsi yang kedua adalah masyarakat dalam perekonomian terbuka kecil tidak akan meminjam pada tingkat bunga R di atas tingkat bunga real dunia. Ini adalah masyarakat dalam perekonomian terbuka kecil ini tidak akan meminjam pada tingkat bunga atau R ya tanpa ada bintang itu di atas tingkat bunga real dunia. Nah, karena mereka selalu mendapatkan pinjaman dari luar negeri pada tingkat bunga real dunia atau bintang, saya kasih logo sini, masyarakat akan dalam perekonomian terbuka kecil ini tidak akan memberi pinjaman pada tingkat bunga di bawah tingkat bunga real dunia. Nah, karena mereka bisa menerima tingkat bunga real dunia atau bintang dengan memberikan pinjaman pada pihak asing, jadi tingkat bunga real dunia menentukan tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil. Artinya investasi tergantung pada tingkat bunga real di dunia. Dari poin yang kedua ini, atau dari asumsi kedua sini adalah di mana menggambarkan bahwa hubungan erat antara tingkat perubahan suku bunga real dunia ini mempengaruhi erat terhadap investasi yang akan dilakukan oleh para investor. Yang kemudian asumsi yang berikutnya dalam perekonomian tertutup ini keseimbangan antara tabungan domestik dan investasi domestik menentukan tingkat bunga. Nah, keseimbangan antara tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Ini dari perekonomian tertutup ini bisa berimbas kepada perekonomian terbuka. Yang kemudian karena perekonomian terbuka kecil memiliki dampak yang amat kecil terhadap tingkat bunga dunia, maka perekonomian terbuka kecil memiliki dampak yang amat kecil terhadap bunga dunia dan investasi dunia. Nah, oleh karena itulah maka perekonomian terbuka kecil ada tingkat bunga dunia adalah variable of oksigen ya. Nah, kita coba lihat dari pilihan kuvar ya supaya lebih enak kita analisis. Di sini adalah tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil.
ini menjelaskan bahwa dalam perekonomian tertutup ini tingkat bunga real ini menyesuaikan diri untuk menyimbangkan tabungan S, artinya ini S, saving dan investasi. Nah, dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ini ditentukan dalam pasar keuangan dunia. Lagi sekali, dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan dalam pasar keuangan dunia. Nah, selisih antara tabungan dan investasi atau S dan saving dan investasi ini menentukan dari neraca perdagangan atau NX-nya. Dalam gambar di atas terjadi surplus perdagangan karena pada tingkat bunga dunia tabungan melebihi investasi. Di sini bukan air bintang, di mana tingkat bunga dunia ini melebihi daripada investasi. Artinya saving ini saving lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada investasi. Nah, sini mengindikasikan bahwa di mana terjadi surplus perdagangan, di mana sekalian menunjukkan bahwa di surplus perdagangan sini terlihat dari tingkat bunga dunia ini atau tabungan ini melebihi investasi atau S lebih besar daripada investasi. Nah, sehingga ini akan berdampak pada surplus dari perdagangan di dalam perekonomian tertutup. Di perdagangan perekonomian terbuka kecil. Nah, ini bukanlah penjelasan sesingkatnya terhadap tabungan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Oke, ini merupakan penjelasan singkatnya. Nanti kita bisa diskusi terus di grup tentang materi ini. Baik, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.